Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rani Andriani. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya, ada Galuh Fatmawati dan Ayu Safaris Mukaromah. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai musik dalam pertunjukan teater. Nah, materi kali ini adalah materi terakhir dari pertemuan yang ke-13 untuk mata kuliah apresiasi drama. Oleh karena itu, jangan sampai kalian tidak menyimak materi kali ini ya, karena materi kali ini itu materi yang menarik sekali untuk didengar, untuk diterapkan, karena seperti yang kita tahu bahwa musik itu sangat menjadi tolak ukur dalam pertunjukan sebuah teater. Karena tanpa musik, teater tidak akan memiliki rasa atau penjiwaan yang bagus gitu. Oleh sebab itu, maka jangan sampai tidak menyaksikan presentasi dari kami ya. Di sini kami akan membahas 4 poin yang membahas mengenai musik dalam pertunjukan teater. Yang pertama, ada pengertian dari musik itu sendiri. Yang kedua, aransemen musik itu seperti apa. Yang ketiga, itu musik ilustrasi pada teater itu ada apa aja, terus penjelasannya seperti apa. Terus yang keempat, itu peran musik dalam pertunjukan teater itu seperti apa. Baiklah, simak penjelasan dari. Baik, topik pertama adalah pengertian dari musik itu sendiri. Nah, musik adalah bunyi yang dapat diatur menjadi pola yang dapat menyenangkan telinga atau dapat mengomunikasikan telinga dengan perasaan dan suasana hati. Nah, musik itu memiliki ritme, melodi, dan harmoni yang memberikan kedalaman dan memungkinkan menggunakan beberapa instrumen atau bunyi-bunyian dalam suatu karya sastra. Nah, sepanjang sejarah musisi dipengaruhi oleh beberapa peristiwa sosial pada abad yang ke-20 yang dipengaruhi oleh gejala sosial politik, ekonomi, dan juga budaya. Nah, jenis musik ini muncul menyertai gejala sosial yang terjadi. Lalu kemudian diikuti dengan gaya musik individualistik yang biasa disebut dengan masa kebangkitan otoritas komponis dalam berkarya, sehingga muncul berbagai musik seperti elektronis, musik series, dan sebagainya. Itu menurut Sulistianto 2004. Nah, seperti yang kita tahu bahwa musik itu adalah salah satu bidang seni yang mengelola sebuah bunyi sebagai bahan bakunya gitu loh. Nah, bunyi itu bukan hanya diolah secara kerangka dalam harmoni atau melodi dengan suasana hati yang bagus, dengan ekspresi, lalu kemudian dengan jeda dan intonasi yang sedemikian rupa gitu. Nah, tetapi musik itu bukan hanya menjadi sebuah komposisi yang selalu utuh bila disajikan secara mandiri atau secara khusus, tetapi musik itu juga bisa dikolaborasikan dengan cabang seni lainnya. Dan salah satu bentuknya adalah kolaborasi dengan seni peran atau teater. Nah, bentuk pertunjukan panggung seperti di dalam pertunjukan teater, musik itu tidak pernah dihilangkan karena itu sudah menjadi sebuah kesatuan, sebuah kolaborasi yang sangat bagus, karena pertunjukan teater dengan musik itu sudah menyatu menjadi satu kesatuan yang sangat terpadu, di mana pertunjukan teater ini bukan hanya pertunjukan seni, melainkan pertunjukan gabungan dari semua unsur seni, baik seni peran, seni musik, seni rupa, seni tari, dan seni sastra. Nah, semua unsur seni itu tidak dapat berdiri sendiri dan harus memiliki keselarasan dengan satu dan yang lainnya. Topik yang kedua yaitu membahas mengenai aransemen musik. Nah, di sini pemateriannya membahas 3 jenis. Yang pertama yaitu melodi, yang kedua harmoni, dan juga yang ketiga adalah ritme. Melodi adalah nomor-nomor atau bunyi yang ditanggapi berdasarkan perbedaan tinggi atau naik turunnya. Melodi itu merupakan bentuk ungkapan penuh atau hanya penggalan ungkapan melodi saja, seperti itu. Dan apa sih contohnya? Nah, melodi itu bisa diisi oleh penyanyi, gitar melodi, kemudian keyboard, saksofon, biola, alat musik lainnya yang sifatnya melodi, seperti itu. Lalu kemudian ada ritme. Ritme itu adalah gerak yang teratur
mengalir karena munculnya aksen tetap. Ritmi itu diartikan juga sebagai aliran ketukan dasar yang teratur mengikuti variasi gerak melodinya. Nah, ritmi atau irama itu lebih rasa indahnya itu ada karena adanya jalinan perbedaan nilai dari satu bunyi. Ritmi itu akan melekat di benak penikmat seorang musik apabila sering dicari. Nah, ritmi itu seperti apa sih? Nah, ritmi itu bisa diisi oleh drum, bass, gitar, keyboard, perkusi, dan alat musik lainnya yang dibunyikan dengan ritmis. Lalu kemudian ada harmoni. Harmoni itu adalah kejadian dua atau lebih nada dengan tinggi yang berbeda yang dibunyikan secara bersamaan. Harmoni itu juga dapat terjadi bila nada-nada tersebut itu dibunyikan secara satu persatu secara berurutan seperti itu. Dan harmoni yang terdiri dari 3 atau lebih nada yang dibunyikan secara bersamaan itu disebut dengan akor. Nah, harmoni itu bisa diisi oleh gitaris, backing, atau pemainan, dan juga harmonious chord. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya 3 dan 4 akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada bab musik ilustrasi pada teater. Yang pertama adalah musik pembuka. Musik pembuka berfungsi untuk memberitahu kepada penonton bahwa pementasan sudah dimulai. Inilah musik yang pertama kali didengar oleh penonton. Kemudian yang kedua ada musik adegan. Nah, musik adegan ini adalah musik yang dimainkan di setiap adegan yang telah digarap oleh sutradara. Musik ini juga berfungsi sebagai penanda untuk mengingat kembali kepada sutradara ketika sudah menggarap adegan lain. Contohnya, adegan hutan, adegan menangis, adegan bertarung, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada namanya musik transisi. Musik transisi adalah musik yang dimainkan ketika pergantian adegan untuk mengisi kekosongan ketika lampu panggung dimatikan. Musik transisi juga berfungsi sebagai identifikasi kepada adegan selanjutnya dari adegan sebelumnya. Kemudian ada musik aksentuasi. Musik aksentuasi adalah musik yang diberikan kepada aktor berupa aksen-aksen untuk memperkuat gerakan dari seorang aktor. Musik aksentuasi juga diberi sesuai porsi yang diberikan oleh sutradara. Karena jika terlalu banyak aksen akan mengganggu penonton ketika sedang melihat sebuah adegan. Kemudian yang kelima ada musik setting. Musik setting berfungsi untuk memperkuat sebuah tempat atau waktu. Contohnya ketika adegan hutan dan malam hari, maka musik yang dimainkan sedikit seram dan hening. Ada juga musik theme song. Nah, musik theme song adalah musik tema yang menggambarkan garis besar cerita pada setiap pementasan. Kadang dibikin sendiri oleh komposer, tapi ada juga yang memang musiknya sudah diciptakan sebelumnya dalam naskah tersebut. Musik tema juga berfungsi agar penonton mengingat pementasan yang telah mereka lihat. Kemudian yang ketujuh ada musik pelebur emosi. Musik ini berfungsi untuk menyadarkan penonton bahwa adegan yang mereka lihat hanyalah sebuah sandiwara. Musik ini bertujuan untuk mendinginkan kembali pikiran penonton saat mereka sedang serius melihat adegan. Dan kemudian yang terakhir ada musik penutup. Musik penutup adalah musik yang dimainkan ketika pementasan telah berakhir. Musik inilah yang memberitahukan kepada penonton bahwa setiap adegan telah habis dan pementasan sudah selesai. 8 unsur di atas merupakan poin-poin penting untuk menggarap musik teater. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wah, teman-teman, setelah kita menyimak pemaparan materi dari kedua teman saya tadi, kita bisa tahu nih, ternyata keberadaan musik dalam sebuah pertunjukan teater itu bukan hanya sebagai pelengkap saja, tetapi mempunyai peran, fungsi, dan makna yang penting serta memegang peranan inti dalam keberhasilan sebuah pertunjukan teater. Karena
penataan musik yang pas, yang sesuai dengan tema akan membantu menyampaikan maksud dari skenario dan akan membantu para aktor dan aktris dalam mengeksekusi adegan yang diperankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peran musik pada pertunjukan teater. Menurut seorang musisi yang juga seorang penata musik teater, jungle iklan, dan juga film, dalam sebuah acara dialog musik yang diadakan oleh suatu universitas, beliau berargumen bahwa peranan musik pada sebuah teater tradisional, khususnya pada zaman dahulu itu, mempunyai dua peranan. Yang pertama adalah berperan sebagai jembatan, dan yang kedua adalah berperan sebagai aksentuasi. Peran musik sebagai jembatan artinya bahwa musik di sini merupakan pengantar antar suatu adegan. Jadi, musik yang akan menjadi pengantar antara adegan yang satu dengan adegan yang lain. Musik di sini berposisi di antara adegan yang satu dengan adegan yang lain. Tujuannya agar perpindahan adegan ini lebih menyatu dan agar emosi penonton itu lebih atau masih stabil. Yang kedua adalah peran musik sebagai aksentuasi. Artinya bahwa musik di sini mempunyai fungsi untuk memperbesar atau memperjelas adegan yang dilakukan oleh aktor. Meskipun pada kondisi kenyataannya adegan yang dilakukan oleh aktor ini tidak menimbulkan suara. Misalnya, ada sebuah adegan perkelahian antara anggota atau antara aktor satu dengan aktor yang lain. Di dalam perkelahian itu tentunya akan ada pukulan, ada tendangan, dan ada kekerasan fisik lainnya. Untuk memperjelas adegan yang dilakukan oleh aktor tadi, maka diberikanlah backsound, suara, pukulan, tonjokan, atau tendangan agar adegan yang dilakukan oleh aktor ini lebih terasa oleh penonton, agar penonton juga merasakan adegan itu benar-benar nyata. Oke, kemudian pada perkembangannya, peranan musik sebagai ilustrasi dalam sebuah pertunjukan teater itu mengalami perkembangan yang pesat. Ditilik dari peran, komposisi, fungsi, dan juga tujuan, musik itu memiliki peranan sebagai ornamen, sebagai ilustrasi, dan juga sebagai penjelas adegan. Oke, kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama, peran musik sebagai ornamen, artinya musik itu sebagai hiasan pada tiap-tiap adegan yang ada di dalam pertunjukan teater. Musik akan disisipi pada adegan-adegan tertentu yang ada di dalam teater. Lah, meskipun musik ini hanya sebatas sebagai hiasan, tetapi pada pemilihannya musik itu harus disesuaikan dengan tema dari teater itu. Tujuannya adalah agar antara musik dan juga naskah teater itu terjalin hubungan yang kuat. Oke, yang kedua, peran musik sebagai penjelas adegan. Artinya, di sini musik itu berperan untuk memberikan suasana pada suatu adegan yang dimainkan. Misalnya, ada sebuah adegan yang menegangkan. Lah, peran musik pada adegan yang menegangkan ini adalah memberikan suasana tegang yang bisa dirasakan oleh penonton. Yang ketiga yakni peran musik sebagai ilustrasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya, untuk menggambarkan suasana kedaerahan Jawa, maka bisa memberikan melodi
musik-musik tradisional Jawa, misal memberikan melodi musik gamelan atau musik tradisional suku Jawa lainnya yang dapat memberikan nuansa suku Jawa pada pertunjukan teater tersebut, atau misal untuk menggambarkan suasana malam pada pertunjukan teater, maka musik yang bisa mewakili nuansa malam itu dengan memberikan melodi atau suara jangkrik atau suara kodok atau suara hewan-hewan lainnya yang identik dengan suasana malam. Setelah pemaparan materi terakhir ini sudah selesai, maka artinya presentasi dari kelompok kami sudah sampai di sini. Apabila ada salah kata maupun salah ucap, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada hal yang perlu ditanyakan dan didiskusikan kembali, kita akan membuka sesi diskusi setelah sesi presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.